Dua pasutri pengedar sabu di Tarakan ditangkap. Tabrak truk parkir, satu pelajar meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara. Kalimantan Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda edisi Rabu 30 Agustus 2023. Selain dua berita utama tadi, akan kami hadirkan beragam informasi lainnya dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Bersama saya Aisy Gunadi, inilah Kalimantan Timur hari ini selengkapnya. Kita menuju ke informasi yang pertama. Dua pasang suami istri diduga jaringan pengedar sekaligus kurir narkoba antar negara ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Tarakan. Dari tangan para pelaku, petugas menyita 7 kg sabu yang akan dibawa dengan menggunakan kapal laut. Satuan Reserse Narkoba Polres Tarakan, Kalimantan Utara berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu sebanyak 7 kg dari jaringan narkoba internasional. Para pelaku yang diamankan itu terdiri dari 4 orang merupakan dua pasang suami istri, yakni seorang perempuan berinisial MD dan suaminya RH, serta SK dan istrinya SM. Kapolres Tarakan AKBP Ronaldo Maradona Siregar mengungkapkan, kasus peredaran sabu ini berhasil diungkap setelah tim Opsnal Satres Narkoba mengamankan pelaku SK yang kedapatan membawa barang haram itu di kendaraan roda 2-nya. Pelaku SK mengakui jika sabu didapatkan dari pelaku MD yang juga sebagai pengendali. Bahkan MD menyuruh dua pelaku lain yakni RH dan SM membawa sabu keluar kota Tarakan dengan menggunakan kapal laut. Dari hasil interogasi, petugas langsung melakukan pengejaran terhadap RH dan SM yang diduga menuju Balikpapan. Saat sedang di dalam kapal, kedua pelaku berhasil diamankan beserta barang bukti sabu. 4 pelakunya, yang ini merupakan dua pasang suami istri. Jadi yang pertama inisialnya SM, ini merupakan istri dari saudara SK. Kemudian yang pelaku ketiga adalah saudara RH yang merupakan suami dari saudari MD. Jadi SM ini usia 37 tahun, saudara RH 47 tahun, TSK saudara SK sebagai TSK 40 tahun dan MD. Dari MD dan SK ini sudah dilakukan diamankan oleh petugas. Kami mendapatkan informasi dari hasil interogasi bahwa akan ada peredaran sabu-sabu jadi yang akan dibawa menggunakan kapal laut. Sabu seberat 7 kg yang dibungkus dengan plastik kemasan itu berasal dari negeri jiran Malaysia. Polisi juga mengamankan barang bukti lain seperti alat hisap sabu, boarding pas kapal laut, dan ponsel milik pelaku. Atas perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 114 ayat 2 subsidiar, pasal 112 ayat 1 jungto, pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan. Saudara, kecelakaan lalu lintas terjadi di kawasan Ring Road Samarinda setelah motor menabrak truk parkir. Akibat kejadian ini, pengendara truk yang merupakan pelajar SMA meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Ring Road 1, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda. Insiden ini terjadi usai satu unit sepeda motor yang dikendarai oleh pelajar SMA menabrak truk yang sedang parkir di atas jembatan. Akibatnya, korban bernama Geren Ervan Panambuan meninggal dunia. Salah seorang warga, Aldi, menerangkan saat tiba di lokasi tubuh korban sudah berada di bawah kolong truk, sementara kendaraan roda 2 milik korban berada di samping truk. Pihaknya bersama relawan pun menunggu petugas kepolisian sebelum melakukan evakuasi terhadap korban.
sementara kita terima informasi ada kejadian terjadinya laka lantas menimbulkan satu korban meninggal dunia. Saat itu posisi truk atau kendaraannya bagaimana? Kendaraannya di bawah truk pas pada saat kejadian, sama korbannya juga. Korbannya ya. Jadi kami menunggu pihak lantas dan pihak lantas sudah datang di TKP dan relawan yang lainnya mengevakuasi. Ada truk parkir, Pak. Truk parkir di mana posisinya? Posisinya di sini, Pak. Di atas jembatan itu Di ya? atas jembatan. Kemudian kendaraan dari arah? Kendaraan dari arah Ring Road Utara. Ring Utara ya. Jadi dia masuk atau gimana? Bisa sampai di bawah kolong? Masuk bawah kolong, Pak. Masuk. Sementara itu pihak Polresta Samarinda yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab kecelakaan maut itu. Kanit Laka Lantas Polresta Samarinda, Ibda Jafir Syukur mengatakan, motor yang dikendarai korban kehilangan keseimbangan saat tiba di lokasi kejadian hingga oleng ke kiri jalan dan membentur bagian belakang truk. Korban yang tidak sadarkan diri sempat dilarikan ke rumah sakit, namun saat tiba di rumah sakit korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Jadi tadi kami sudah mengecek dari pihak korbannya sendiri. Sekarang sudah berada di Rumah Sakit Awe Sahrani. Di sana sudah disimpulkan bahwa korban dalam keadaan meninggal di tempat. Masih dilakukan visum et repertum oleh dari pihak rumah sakit dan juga didampingi dari anggota kami. Untuk saat ini kami baru selesai melaksanakan olah TKP di sekitaran Ring Road. Siap Pak. Jadi ditunjukkan bahwa tadi ada truk parkir ya dari sini. Ya, truk parkir. Truk parkir ya yang menyebabkan ada yang meninggal dunia ya. Ya. Oke, siap Pak. Untuk sementara korban di AWS gitu Pak akhirnya? Di AWS. Di AWS ya. Saat ini pihak kepolisian masih meminta keterangan kepada sopir truk terkait kecelakaan itu. Sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di unit Laka Lantas Polsek Samarinda Kota. Polisi mengimbau pengendara roda 4 ke atas agar tidak memarkirkan kendaraannya di badan jalan yang rawan terjadi kecelakaan. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Saudara, informasi mengenai pemilihan umum 2024 mendatang akan kami hadirkan dalam segmen Menuju Pemilu 2024. Saudara, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kutai Timur, mohon maaf. Saudara, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan pembinaan dan pemberdayaan organisasi masyarakat guna menyukseskan pemilu 2024. Organisasi masyarakat berperan penting untuk mewujudkan situasi kondusif pada pemilu 2024. Pemprov Kaltim bersama Forkopimda setempat terus menyiapkan strategi untuk mengamankan dan menyukseskan penyelenggaraan pemilu 2024. Salah satunya dengan menggelar rapat koordinasi pemberdayaan organisasi masyarakat mendukung sukses pemilu serentak 2024. Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur mengatakan suksesnya pemilu 2024 bukan hanya menjadi tugas pemerintah, TNI, dan Polri. Seluruh pihak termasuk organisasi masyarakat juga harus terlibat aktif dalam pengamanan pemilu guna mewujudkan pemilu aman dan damai di wilayah setempat. Masyarakat istilah rawan segala macam, Kaltim itu dulu beberapa waktu lalu juga dihitung kelas keserawan, ternyata yang paling aman. Tapi bagus saja karena ada data seperti itu. Aman, yang paling aman itu menurut saya di Kalimantan Timur. Kita sudah bagi tugas semua dari kepolisian, pihak-pihak lain segala macam, dengan antisipasi peraturan perundang-undangan itu aja. Dalam rapat koordinasi ini, sebanyak 10 perwakilan ormas dari seluruh kabupaten kota turut membacakan deklarasi dan ikrar menjaga kondusivitas pemilu 2024. Audzan Gisham dari Samarinda melaporkan. Sementara itu, sejumlah pihak memberi tanggapan terkait penetapan daftar calon sementara DCS Pemilu 2024. Salah satunya dari penggiat organisasi kepemudaan yang meminta transparansi terkait profil calon dalam tahap penetapan DCS.
Komisi Pemilihan Umum KPU Kalimantan Timur telah mengumumkan daftar calon sementara atau DCS Pemilu 2024 sejak 19 Agustus 2023 lalu. Selama penetapan DCS, pihak KPU Samarinda juga telah membuka masa tanggapan DCS pada 19 hingga 28 Agustus 2023. Salah seorang penggiat organisasi kepemudaan Agung Gunawan Wibisono mendorong pihak penyelenggara untuk dapat membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat terkait profil termasuk rekam jejak calon dalam keorganisasian dan permasalahan hukum. Langkah yang terobosan yang terbaru yang dilakukan oleh KPU membuka keterbukaan publik. Nah, sehingga masyarakat ikut bisa berpartisipasi dalam mengawasin siapa sih calon-calon yang bakalan duduk nanti mewakili masyarakat. Nah, mungkin pesan saya kepada teman-teman atau pemuda ya kali ya. Nah, untuk kita sama-sama menentukan nanti bagaimana proses pemilu sendiri, ya kan, ini bisa berjalan dengan baik. Karena kita bicaranya ini adalah untuk masa depan, bukan cuma kita, tapi generasi berikutnya. Di sisi lain, KPU Kaltim telah menegaskan bahwa sesuai regulasi yang berlaku, masyarakat hanya dapat menyampaikan tanggapan terkait syarat administrasi calon untuk memastikan bahwa calon memenuhi syarat pemilu yang ditetapkan. Tim redaksi TVRI Kalimantan Timur melaporkan. Ya, Saudara, KPU Kalimantan Timur telah menerima tanggapan masyarakat terkait penetapan daftar calon sementara atau DCS Pemilu 2024. Untuk membahasnya lebih lanjut, kini kita telah terhubung dengan Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Suwardi. Selamat sore, Bapak Suwardi. Selamat sore Mbak Esi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Baik Pak, sejauh ini sudah berapa tanggapan masyarakat yang diterima oleh KPU Kalimantan Timur terkait penetapan DCS ini, Pak? Oh iya, Mbak Esi, jadi sesuai dengan tahapan kita sudah membuka tanggapan masyarakat terhadap daftar calon sementara yang kita umumkan di media massa, cetak dan elektronik. Itu tanggal 19 sampai dengan tanggal 23 kita umumkannya, lalu kemudian tanggal 19 sampai dengan tanggal 28 kita menerima tanggapan masyarakat. Nah, jumlah tanggapan yang kita terima sampai dengan berakhirnya masa tanggapan masyarakat itu tanggal 28 Agustus pukul 23.59 kemarin itu kita menerima ada 13 tanggapan masyarakat yang terdiri dari DPD dan calon anggota DPD untuk Dapil Kaltim dan calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Mbak. Ya baik Bapak, lalu dari sejumlah tanggapan ini, hal apa saja yang dapat menjadi substansi tanggapan masyarakat terkait DCS ini, Pak? Iya. Yang menjadi substansi atas tanggapan masyarakat itu adalah terkait dengan syarat calon. Jadi sekian banyak syarat yang ketentuan yang dipersyaratkan untuk kemudian menjadi calon anggota DPRD itu yang dapat kemudian ditanggapi. Contoh misalnya terkait dengan usia bakal calon itu minimal 21 tahun, lalu kemudian kita melakukan verifikasi administrasi terhadap syarat itu dengan melihat KTP elektronik yang mereka lampirkan. Nah, lalu kemudian masyarakat kemudian bisa memberikan tanggapan jikalau masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan itu sesungguhnya tidak berumur 21 tahun. Contoh lain misalnya terkait dengan penggunaan gelar dari masing-masing bakal calon. Lalu kemudian terkait dengan mantan terpidana misalnya juga ditentukan syarat bagi terpidana yang misalnya mantan terpidana yang ancaman pidananya itu 5 tahun atau lebih, maka dia kemudian dipersyaratkan
harus jeda 5 tahun sejak dia keluar atau selesai menjalani pidananya. Baik, Bapak Ada Suwardi. syarat-syarat tertentu yang kemudian akan lampirkan dan lain-lain syarat-syarat yang dipersyaratkan itu, Mbak. Baik, lalu bagaimana tindak lanjut dari KPU Kalimantan Timur terhadap tanggapan masyarakat yang masuk ini, Pak? Iya, jadi tanggapan masyarakat yang masuk ini sesuai dengan ketentuan yang ada. Kita rekapitulasi kemarin tanggal 29. Jadi 28 berakhir, 29 kita rekapitulasi, dan di tanggal yang sama juga lalu kemudian kita sampaikan melalui sistem informasi pencalonan atau SILON kepada partai politik. Lalu kemudian masing-masing partai politik ini akan melakukan klarifikasi kepada bakal calonnya masing-masing. Hasil klarifikasi dari bakal calon tersebut oleh partai politik nanti akan disampaikan tahapan yang ada. Nanti kita akan menilai hasil klarifikasi tersebut kemudian. Nah, di hasil klarifikasi dari partai politik ini juga memungkinkan bagi KPU untuk melakukan verifikasi lanjutan jikalau memang dibutuhkan, misalnya ke instansi terkait yang mengeluarkan surat keterangan dan lain sebagainya yang terkait dengan atau syarat yang terkait dengan bakal calon yang ditanggapi tadi oleh masyarakat. Seperti itu, Mbak. Iya, baik Bapak Suwardi, lalu bagaimana KPU Kaltim memastikan transparansi data DCS ini kepada masyarakat, Pak? Ya, di masa pengumuman kemarin itu kami melakukan pengumuman daftar calon sementara di di media elektronik dan media cetak. Dua media elektronik yang membantu kita untuk mengumumkan kemarin. Lalu kemudian juga di 3 media cetak di Kaltim juga sudah membantu kita untuk mengumumkan daftar calon sementara. Tentu kami memastikan bahwa seluruh yang disampaikan, tanggapan masyarakat disampaikan sudah kemudian kami tindak lanjuti. Penyampaian kemarin bisa melalui setidaknya ada 3 jalur yang bisa kemudian digunakan oleh masyarakat untuk memberikan tanggapan. Pertama itu melalui kpu.go.id, lalu kemudian melalui persuratan ke KPU secara langsung, itu juga ada kita terima. Lalu kemudian juga bisa melalui surat elektronik ke KPU Kaltim dengan alamat surat yang sudah kita umumkan bersamaan dengan pengumuman DCS tersebut. Baik Bapak, lalu tahapan pemilu selanjutnya ini setelah penetapan DCS ini apa Bapak? Ya, terkhusus untuk pencalonan ini, kelanjutan dari proses pengumuman dan tanggapan masyarakat ini, maka permintaan klarifikasi kepada partai politik ini sudah kita lakukan, sedang berlangsung. Jadi itu yang sedang berlangsung, permintaan klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap daftar calon sementara itu tanggal 29 sampai dengan 31 Agustus waktunya. Lalu kemudian nanti partai politik itu akan menyampaikan hasil klarifikasinya kepada KPU itu pada tanggal 1 sampai dengan 7 September 2023. Nah, masukan dan tanggapan yang sudah disampaikan kepada kami, kita akan lakukan pencermatan dan penetapan status calon pada DCS yang kemudian tadi ada tanggapan masyarakat yang sudah diklarifikasi oleh partai politiknya tanggal 8 sampai dengan 11 September. Nanti karena konsekuensi dari tanggapan masyarakat ini memungkinkan kemudian bakal calon menjadi TMS misalnya, sehingga kemudian ada ruang bagi partai politik untuk melakukan penggantian terhadap DCS tadi yang misalnya kalau terbukti kemudian tanggapan yang diberikan itu benar lalu kemudian tidak memenuhi syarat, maka parpol akan melakukan penggantian terhadap calonnya itu tanggal 11 sampai dengan pemberitahuannya akan kita sampaikan pada tanggal 11 sampai 13. Lalu kemudian penggantinya akan diajukan oleh parpol pada tanggal 14 sampai dengan 20 September untuk kemudian kita lakukan verifikasi administrasi sama dengan yang kita lakukan pada tahapan verifikasi kemarin di tanggal 21 sampai 23
September, Mbak Esi. Baik, berarti masih ada sejumlah tahapan berikutnya ya Pak setelah penetapan DCS ini. Lalu bagaimana kesiapan KPU Kaltim dalam menghadapi tahapan pemilu selanjutnya Bapak Suwardi? Ya, KPU Kaltim beserta seluruh jajaran KPU Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur, 10 kabupaten kota yang ada, tentu sudah sangat siap untuk melakukan tahapan. Sejauh ini tahapan yang kita lewati itu berjalan dengan baik, begitu, dari sisi SDM, lalu kemudian dari sisi anggaran, misalnya itu juga disiapkan oleh pemerintah melalui APBN yang dialokasikan kepada KPU RI, didistribusikan kepada kita. Jadi kami tegaskan bahwa KPU Kaltim sangat siap di dalam rangka pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 yang waktunya semakin mendekati hari pemungutan suara 14 Februari 2024 ini, Mbak Esi. Baik, Bapak Suwardi, terakhir apa yang ingin disampaikan Bapak kepada masyarakat terkait penetapan daftar calon sementara pemilu 2024 ini sebagai closing statement Bapak? Silahkan. Iya, tentu kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur yang sudah memberikan tanggapan dan sudah maupun yang tidak memberikan tanggapan barangkali ya, tapi sudah mencermati daftar calon sementara yang sudah kita umumkan. Tentu itu menjadi referensi bagi masyarakat Kalimantan Timur, referensi awal ya untuk kemudian menentukan nanti pilihan. Di samping itu nanti tentu ada masa lagi berikutnya terkait dengan penetapan DCT, lalu kemudian ada masa kampanye dan seterusnya untuk kemudian masyarakat bisa lebih mencermati lagi secara mendalam terkait dengan profil dan track record misalnya dari masing-masing partai maupun bakal calon anggota DPRD yang mereka ajukan. Partisipasi seluruh pihak tentu kita harapkan dalam proses penyelenggaraan pemilu karena tentu KPU tidak bisa sendiri dalam proses ini. Kita tentu bersama-sama untuk kesuksesan penyelenggaraan pemilu. Saya kira begitu Mbak Aisyah, terima kasih banyak. Baik Bapak Suwardi, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami hari ini Bapak. Baik, terima kasih Mbak Esi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Dan pemirsa, informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, puluhan kendaraan terjaring razia pajak kendaraan bermotor yang dilakukan petugas gabungan. Masyarakat diimbau agar segera melunasi PKB yang sudah jatuh tempo karena razia serupa akan terus dilakukan guna mewujudkan masyarakat tertib pajak. Pengendara yang melintas di Jalan Kesuma Bangsa Samarinda digiring memasuki halaman parkir Gor Segiri Samarinda untuk menjalani pemeriksaan surat kendaraan. Razia ini dilakukan oleh petugas gabungan dari Badan Pendapatan Daerah, Bapenda Kaltim, Satlantas Polresta Samarinda, dan Jasara Harja untuk memeriksa kendaraan roda 4 dan roda 2. Kendaraan yang kedapatan telah mati pajak diarahkan petugas ke stan pembayaran yang disediakan di lokasi untuk langsung mengurus administrasi pembayaran pajak kendaraan. Kasih Pendataan dan Penetapan Bapenda Kaltim Indun Salbia Ningsing mengatakan dari 1027 unit kendaraan roda 2 yang diperiksa, 46 unit diantaranya telah mati pajak. Sementara kendaraan roda 4 yang diperiksa sebanyak 450 unit dan yang mati pajak sebanyak 8 unit. Hari ini yang terjaring motor itu sebanyak 1027, yang tidak taat pajak 46 kendaraan roda 2, mobil 450 tapi yang terjaring hanya 8 kendaraan. Kita kan bisa dilihat dari sistem kita Pak di Simpator, kan dari STNK juga kelihatan tuh, ya kan? Nah jadi kalau mereka ingin membayar kita arahkan, kita sediakan di Samsat. Kalau misalnya tidak bawa uang saat ini juga atau bagaimana? Mereka besok bisa membayar tapi dengan syarat suratnya kita tahu.
Sementara itu, sejumlah pengendara yang terjaring razia mengaku ke depan akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara lebih disiplin. Pajak belum bayar mati. Berapa lama? Setahun ya? Baru ini tahun lalu ya berarti setahun. Kemudian yang diterima tadi apa tadi Bang? Surat untuk bayarannya bisa bayar satu-satu. Paling lama seminggu. Seminggu ya? Berarti bayarnya bukan di tempat ya? Bukan. Ya bagus aja sih biar untuk kendaraannya juga emang tidak sembarangan aja bisa. Kenapa belum dibayar pajaknya Bang? Saya belum sempat bayar karena sibuk untuk urus kuliah. Soalnya baru maba. Baru maba ya? Tadi apa namanya? Ambil KT-nya tuh di Tenggarong sana. Oh KT-nya? Karena ganti KT bukan pajak tahunan. Oh platnya yang beda ya sama STNK ya? Jadi kemudian dari Samsat sendiri tindakannya seperti apa? Disuruh bayar di sana atau gimana? Iya suruh bayar di sana. Tadi dari mana mau ke mana Bang? Dari Samarinda ke Tenggarong ini. Mau ke Tenggarong ya? Bawa barang ya? Iya. Petugas mengimbau kepada pengendara yang belum membayar pajak kendaraannya agar segera melakukan pembayaran karena pemerintah telah memperpanjang diskon pajak PKB dan BBNKB kendaraan sampai akhir Desember 2023. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Berkas perkara penganiayaan yang dilakukan oleh oknum ex-KPLP Lapas kelas 2B Nunukan terhadap warga binaan pemasyarakatan telah dinyatakan lengkap atau P21 dan terpenuhi untuk sidang dakwaan. Kini terdakwa menjadi tahanan Kejari Nunukan. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh oknum ex-KPLP Lapas kelas 2B Nunukan terhadap warga binaan pemasyarakatan kini memasuki babak baru setelah dinyatakan lengkap atau P21 dari Kejaksaan Negeri Nunukan. Sebelumnya MM yang merupakan oknum KPLP Lapas ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polres Nunukan karena diduga telah melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan salah satu WBP Lapas Nunukan bernama Syamsuddin tewas pada 1 Juni 2023 lalu. Kini MM telah diserahkan kepada Kejari Nunukan untuk menjalani persidangan. Jaksa Penuntut Umum JPU Kejari Nunukan Adi Setia Destalandia mengatakan syarat formil dari berkas perkara maupun syarat material oknum ex-KPLP berinisial MM ini sudah terpenuhi dan dinyatakan P21. Bahkan telah dilaksanakan tahap kedua, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Satreskrim Polres Nunukan ke JPU. Pihaknya tengah menyusun kelengkapan berkas perkara terdakwa MM dan jika telah terpenuhi akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Nunukan. Terdakwa berinisial MM pun akan menjalani sidang perdananya, namun jadwal sidang belum dapat dipastikan. Untuk berkas atas nama tersangka MM itu sudah kami terima oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan. Kemudian ketika kami melakukan penelitian terhadap berkas perkara memang masih ada kekurangan baik formil maupun material sehingga kami kembalikan lagi ke penyidik Polres Nunukan dan kami mengeluarkan P19. Untuk P19-nya sendiri memang sudah dipenuhi oleh penyidik Polres Nunukan dan berkas sudah dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2023 dan tanggal 24 Agustus 2023 penuntut umum telah menyatakan bahwa berkas sudah P21, sudah lengkap dan sudah kami lakukan tahap 2 yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti pada tanggal 24 Agustus 2023. Terdakwa MM yang saat ini menjadi tahanan Kejari Nunukan dititipkan di Lapas kelas 2B Nunukan sambil menunggu agenda persidangan. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, guna menghindari terjadinya kebakaran di pemukiman wilayah pesisir Kota Tarakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah imbau masyarakat untuk lebih memperhatikan lingkungan. Dari beberapa kejadian kebakaran banyak diakibatkan oleh faktor kesalahan manusia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarakan, Kalimantan Utara meminta masyarakat memperhatikan lingkungan sekitar, terutama tempat tinggal masing-masing agar peristiwa kebakaran dapat dihindari. Karena dari beberapa kasus kebakaran yang terjadi akhir-akhir ini diantaranya disebabkan faktor human error atau lebih kepada kelalaian warga.
Kepala BPBD Tarakan, Yonsep, mengatakan seluruh masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan dan tidak meninggalkan rumah ketika berkegiatan di dapur atau saat menyalakan api. Kami juga sebenarnya tidak ada putus-putusnya untuk menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap api ini. Setiap kejadian ini pasti penyebabnya itu penyebab ini adalah kayaknya kelalaian, ya, seperti kelalaian manusia. Nah, oleh karena itu kita berharap pada masyarakat, khususnya daerah pesisir pantai ya, supaya benar-benar antisipasi terhadap kondisi ini. Kalau keluar itu harus matikan semua lampu, terus kompor dipastikan sudah mati, terus kalau membakar anti nyamuk juga harus mati, semuanya harus pokoknya safety-nya harus benar-benar aman gitu. Imbauan dan kewaspadaan kebakaran ini terus dilakukan kepada masyarakat Tarakan, mengingat dalam kurun waktu 1 bulan terakhir kerap terjadi kebakaran. Bahkan tercatat 2 kali musibah kebakaran besar terjadi di kawasan padat penduduk di daerah Perikanan dan Beringin, Kelurahan Selumit Pantai, Kota Tarakan. Siti Hardiani dari Kota Tarakan melaporkan. Dinas Perhubungan Kabupaten Pasir meninjau kelayakan pelabuhan di Desa Senaken sebagai opsi pengalihan aktivitas bongkar muat kapal sementara. Langkah ini merupakan tindak lanjut setelah Pelabuhan Pondong menghentikan sementara operasionalnya karena sedang melakukan rehabilitasi di kawasan ini. Dinas Perhubungan Kabupaten Pasir melakukan peninjauan kelayakan pelabuhan milik pemerintah daerah di Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot sebagai opsi pengalihan aktivitas bongkar muat kapal sementara. Pelabuhan Pondong akan berhenti beroperasi untuk sementara seiring berjalannya proses rehabilitasi. Kepala Dishub Kabupaten Pasir Inayatullah menerangkan, sejak rehabilitasi pelabuhan, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Tanah Pasir telah bersurat kepada pihaknya untuk pengalihan sementara. Menindaklanjuti permohonan itu, Dishub mengusulkan pelabuhan di Desa Senaken sebagai alternatif karena berdasarkan hasil peninjauan, Pelabuhan Senaken sangat memungkinkan dijadikan lokasi bongkar muat. Itu untuk kapal KLM itu dengan GT 160 dan muatan bisa mencapai 500 ton. Kemudian untuk tongkang dengan GT 2000 itu bisa mencapai 5.000 ton. 4.000 ton. Jadi dengan kondisi yang biasa dilakukan bongkar muat di sana dengan komoditi pupuk, semen, kemudian CPO itu memang masih memungkinkan untuk dilakukan di sini. Inayatullah menambahkan, meski Pelabuhan Senaken mampu melayani aktivitas bongkar muat kapal, namun lokasi pelabuhan itu cukup jauh karena harus memasuki Sungai Kandilo. Nasrullah Ahmad dari Pasir melaporkan. Saudara, sejumlah warga di Sekatak, Bulungan, Kalimantan Utara mendatangi Polsek Sekatak untuk mengusut tuntas kasus kecelakaan yang menyebabkan seorang warga meninggal dunia. Pihak kepolisian Bulungan melakukan mediasi dengan warga agar mempercayakan kepolisian untuk menangani kasus itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengerjaan revitalisasi tepian Ahmad Yani Kabupaten Berau hingga saat ini masih dilakukan kawasan tempat para pedagang berjualan pada sore menjelang malam hari ini oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Diperindah agar menjadi tempat yang nyaman sebagai pusat kuliner sekaligus wisata di Kabupaten Berau. Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan DPUPR Berau Junaidi menyatakan, penataan ruang di kawasan tepian Berau ini merupakan program di tahun 2023 dikerjakan bersamaan dengan pembenahan Jalan Pangeran Antasari, Tanjung Redang. Khusus tepian Ahmad Yani, konsep yang dirancang adalah pedestrian atau tempat pejalan kaki yang dipadukan dengan kearifan lokal dan pariwisata. Pada tahun ini, tahun 2023, kami Dinas PUPR memprogramkan revitalisasi jalan dan bangunan pelengkap kawasan Jalan Pangeran Antasari dan Jalan Ahmad Yani. Nah, khusus untuk Jalan Ahmad Yani ini adalah kita konsepnya
menata pedestrian. Nah, kita membangun pedestrian yang humanis, kemudian kita padukan kearifan lokal dan konsep pariwisata. Jadi dalam perencanaannya, konsep pedestrian ini kita berkoordinasi dengan konsultan perencana yang merencanakan penataan kawasan Malioboro. Ya, mudah-mudahan ini bisa diterapkan di Kabupaten Berau sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Dan kita targetkan di tahun 2023 ini bisa terselesaikan untuk penataan pedestriannya. Total APBD yang digelontorkan untuk proyek ini senilai 27,7 miliar rupiah. Target pengerjaan rampung pada bulan Desember 2023 mendatang. Lalu Rituan Syah dari Berau melaporkan. Baik pemirsa, mohon maaf berita yang Anda saksikan tadi merupakan berita dari Kabupaten Berau. Dan saat ini, saudara, kita akan beralih ke informasi lainnya, selengkapnya dalam segmen Menuju Ibu Kota Nusantara. Saudara, pemerintah terus berupaya agar masyarakat suku asli dan masyarakat lokal IKN mendapat pengakuan dan merasakan manfaat pembangunan IKN Nusantara. Berikut kita simak laporan reporter TVRI Dwi Rahma dari Penajam Pasir Utara. Pemirsa, isu sosial masih terus mencuat hingga saat ini dari adanya pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur yang saat ini juga sudah menjadi ibu kota Nusantara. Namun dari mega proyek yang sangat besar ini ternyata masih menyisakan dan juga membawa permasalahan yang sampai saat ini menjadi tugas besar dari pemerintah termasuk dari Otorita Ibu Kota Nusantara akan adanya isu sosial atau juga pemberdayaan masyarakat yang ada di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara. Lantas bagaimanakah upaya yang akan dan yang telah dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara terhadap masyarakat yang ada di sekitar kawasan ini? Kita langsung berbincang dengan Deputi Sosial Budaya dan juga Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara, Bapak Alimudin. Pak Alimudin, sejauh ini seperti apa yang sudah dilakukan oleh pihak Otorita Ibu Kota Nusantara begitu Pak terhadap masyarakat lokal dan juga khususnya terhadap suku asli dari Kecamatan Sepaku dan juga di Penajam Pasir Utara, Pak? Ya, yang pertama ya tentu kita dengan kehadiran otorita kita tidak ingin ada kesenjangan antara yang datang nanti, saya tidak bilang pendatang ya, tapi yang datang nanti dengan warga lokal. Oleh karena itu dari tahun lalu sebenarnya sudah banyak kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh otorita di masa transisi. Nah ini kita kembangkan lagi, kita juga ingin ibu-ibunya ikut aktif ya. Kita hari ini minggu yang lalu kita juga sudah selesai melaksanakan coding mom ya, untuk mengajak ibu-ibu kita untuk melek teknologi dan lain-lain. Hari ini tadi kita juga mengajak ibu-ibunya, mereka butuh apa sih gitu ya, butuh apa. Dan kita pastikan kita akan layani itu. Nah, kemudian di samping itu tentu bukan sekedar itu juga, kita ingin mengajak mereka tidak sekedar untuk bekerja di KN karena tentu memerlukan skill yang cukup tinggi ya. Tapi kita juga ingin mengajak mereka bagaimana bisa menumbuhkan jiwa-jiwa kewirausahaan terkait dengan konteks-konteks pelatihan yang akan kita berikan kepada mereka. Untuk apa? Untuk memenuhi nanti kebutuhan-kebutuhan warga IKN maupun warga di sekitarnya. Tentu kita tidak bisa melihat secara masyarakat lokal aja gitu ya. Masyarakat adat, masyarakat yang lain juga kita berikan bahkan ke 6 kecamatan yang ada di wilayah Sepaku itu. Itu yang sedang kita lakukan. Di bidang pendidikan juga kita melakukan hari ini ya, kita sudah sebarkan pengumuman untuk ada peningkatan kemampuan berbahasa Inggris. Kemudian kita juga berikan tawaran untuk sekolah-sekolah, kita mintakan afirmasi dan beasiswa kepada putra-putri kita yang lulus SMA, baik yang ada di perguruan tinggi dari Kalimantan Timur maupun yang ada di luar Kalimantan Timur. Kita akan fasilitasi untuk itu.
Sementara untuk suku aslinya seperti apa Pak nantinya yang akan dilakukan oleh otorita Ibu Kota Nusantara Pak? Iya, khusus untuk suku asli ya, kita ingin menghidupkan lokal wisdomnya, kearifan lokalnya seperti apa. Kita lokal wisdom tidak sekedar berbicara tentang lingkungan atau hutan ya, tapi juga dengan hubungan dengan masyarakat yang lain, dengan sang pencipta dan lain-lain. Oleh karena itu, kita minta mereka segera nanti pada saat kita melaksanakan fungsi pemerintah daerah khusus itu untuk mengusulkan pengakuan masyarakat hukum adat. Pemerintah wajib untuk mengakui itu ketika memang masyarakat adat itu masih ada, ketika ada ya, dan itu wajib kita untuk fasilitasi. Tentu bicara masalah hukum adat kan orang tiba-tiba bayangannya ke hutan ya, dulu kehidupan kami di hutan, ya enggak apa-apa, justru barangkali kita akan koordinasi dengan Kedeputan Lingkungan Hidup ya. Sepanjang mereka sanggup untuk diberikan konsesi lah, katakanlah konsesi ya, untuk merawat hutan komunal itu bukan milik pribadi, itu justru akan meringankan pemerintah. Mungkin dari situ nanti masih bisa tumbuh obat-obatan dia, kearifan-kearifan lokal yang lain dan seterusnya, termasuk juga mungkin bisa membuat keterampilan-keterampilan yang lain, kerajinan-kerajinan yang lain. Jadi memang sebegitu besarnya perhatian dari pemerintah begitu Pak ya terhadap keberadaan dari suku asli yang ada di kawasan IKN ini begitu Pak ya, hingga nantinya ada beberapa upaya yang akan dilakukan begitu. Apakah nantinya juga akan dikaitkan begitu Pak dengan sektor pariwisata, mengingat budaya dan pariwisata ini saat ini menjadi pasar yang sangat menarik begitu Pak ya, dan banyak yang peminatnya begitu. Iya. Tentu ya, IKN itu hari ini pun sudah menjadi kunjungan wisata ya. Nanti akan dikelola dengan baik, makanya kan hari ini kita sudah bikin rest area ya di dekat IKN. Mereka akan kumpul semua, tamu-tamu akan kumpul semua di situ. Kemudian di situ ada UMKM kita. Kemudian mereka akan kita antar masuk ke dalam, tentu kepada daerah-daerah yang memang masih bisa dikunjungi untuk saat ini gitu ya. Dan tentu di situ juga budaya-budaya akan kita munculkan. Kita akan ada kegiatan dan setiap minggu itu ada kabupaten kota dari luar provinsi yang akan muncul di situ, sembari kita munculkan ke budaya-budaya lokal kita juga. Ya, karena ini menurut saya ini penting bagian juga untuk mempertahankan atau pelestarian budaya dengan melakukan kegiatan-kegiatan itu. Apakah ada target begitu Pak khususnya untuk warga begitu di Kelurahan Sepaku dan sekitarnya ya, mengingat yang ada suku aslinya, suku Balik begitu Pak, apakah ada target sampai kapan ini harus sudah segera terrealisasi, sudah bisa jalan begitu Pak? Saya target akhir tahun ya, karena awal Januari kita sudah mulai kegiatan itu, ada kunjungan-kunjungan masyarakat, kita ada juga teater outdoor kita siapkan. Sesungguhnya sudah kita rancang semua ya, tapi kita juga minta konsensus ya atau komitmen dari masyarakat lokal adat kita ini untuk betul-betul tumbuh, karena kita mau buat besar ini, kita mau buat besar. Artinya kalau kami yang merencanakan, punya inisiatif, punya ini, tentu kita harapkan juga masyarakat punya inisiatif dan betul-betul mengembangkan seperti tarian-tariannya dan budaya-budaya yang lain atau kearifan-kearifan lokal yang lain, ayo kita munculkan gitu. Karena itu akan menjadi unik tersendiri lah gitu ya. Berarti kita sudah tidak sabar lagi untuk menunggu akhir tahun agar Januari bisa menikmati semuanya Pak ya, termasuk juga masyarakat lokalnya bisa menikmati dari hasil kunjungan tersebut Pak ya. Baik, terima kasih Pak Alimuddin, Deputi Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara. Ya pemirsa, begitulah wawancara singkat saya dengan Pak Deputi, ini mengingat kembali bahwa sebenarnya pemerintah tidak ada niatan begitu, tidak ada sama sekali untuk menggusur ataupun juga meninggalkan warga di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara atau juga bahkan suku aslinya, yang mengingat di sini ada suku aslinya yaitu suku Balik begitu. Pemerintah akan terus berupaya untuk memberikan pemerataan dan juga keadilan bagi seluruh masyarakatnya, karena seperti yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo, Ibu Kota Nusantara adalah kota dunia untuk semua. Ini artinya bahwa masyarakat lokal ataupun juga masyarakat yang ada di Kalimantan Timur ini adalah punya hak dan punya tanggung jawab yang besar untuk memiliki Ibu Kota Nusantara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Dwi Rahma, Dimas Airlangga, kembali ke studio. Baik, terima kasih Dwi Rahma atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kalimantan Timur hari ini. Saudara, Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi terselenggaranya Jambore Inovasi Kalimantan dan Jambore Inovasi Nusantara tahun 2023. Inovasi dinilai sebagai salah satu kunci kesuksesan pembangunan daerah.
Jambore Inovasi Kalimantan dan Jambore Inovasi Nusantara tahun 2023 dilaksanakan di Samarinda, Kalimantan Timur. Kegiatan ini dilakukan untuk mendorong pengembangan sumber daya manusia khususnya bagi aparatur sipil negara agar mampu berinovasi dan saling mereplikasi serta berbagi pengalaman guna menyukseskan pembangunan daerah. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri BPSDM Kemendagri Republik Indonesia Sugeng Haryono mengatakan, inovasi merupakan salah satu faktor penting untuk mencapai tujuan otonomi daerah. Di samping itu, inovasi juga memungkinkan aparatur sipil negara untuk meningkatkan layanan publik secara lebih akurat dan efisien. Kami sangat bangga dan apresiasi bahwa di Provinsi Kalimantan Timur juga inovasi sudah berkembang pesat dan bahkan diikuti oleh seluruh Pulau Kalimantan. Ini artinya inovasi pelayanan publik di Kalimantan sudah berkembang dan menunjukkan kesiapannya untuk jadi ibu kota Nusantara. Jambore Inovasi Kalimantan dan Jambore Inovasi Nusantara 2023 dihadiri perwakilan peserta BPSDM se-Kalimantan dan BPSDM Jawa Timur. Kepala BPSDM Jawa Timur, Ramlianto, mengapresiasi Kalimantan Timur yang telah memiliki berbagai inovasi layanan publik. Hal ini mencerminkan kesiapan Kalimantan Timur untuk menjadi ibu kota Nusantara. Kami dari Kemendagri mengapresiasi, jadi inovasi itu merupakan roh untuk pelaksanaan program pembangunan. Baik pada sisi pelaksanaan, perencanaan pembangunan, pelaksanaan, bahkan sampai dengan evaluasi dan laporan. Di Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu didorong, semua pemerintahan daerah itu wajib untuk mengedepankan inovasi, supaya dengan misalnya ini keterbatasan anggaran, tetap bisa memberikan layanan kepada masyarakat yang cepat, murah, mudah, dan canggih. Jadi kami sangat mengapresiasi dari Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan ini juga turut dirangkaikan dengan Innovation Award yang merupakan penghargaan bagi inovator pelayanan publik pada berbagai bidang instansi pemerintahan di kabupaten kota se-Kalimantan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengharuskan pemerintah daerah untuk mengedepankan inovasi dalam pelayanan publik. Angki Dimas dari Samarinda melaporkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama perwakilan Bank Indonesia Kaltim melaksanakan kick-off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP Kaltim 2023. Salah satu tujuan dari gerakan ini yakni untuk meningkatkan ketahanan pangan khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Inflasi merupakan masalah ekonomi yang kerap dihadapi pemerintah, tidak terkecuali pemerintah daerah. Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur melakukan kick-off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP Kaltim tahun 2023 dengan mengangkat tema Kaltim Berdaulat Pangan. Gerakan ini memiliki tujuan diantaranya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga di pasaran. Beberapa program unggulan GNPIP yang dilaksanakan, salah satunya gerakan tanam serentak bersama TNI. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, gerakan ini menjadi bagian penting dalam pengendalian pangan dan inflasi di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur. Ya, mudah-mudahan dengan penanaman yang diselenggarakan di Kodim-Kodim dapat mendukung ataupun menahan lajunya inflasi yang ada di wilayah kita, itu saja. Ya, harapannya bisa menjadi suatu habitat kebiasaan bagi seluruh masyarakat untuk menanam, terutama tanaman-tanaman yang produktif lah, buat buat untuk keluarga sendiri atau buat untuk yang masa depan seperti itu. Sementara itu, Komandan Korem 091 Aji Suryanata Kesuma, Brigjen TNI Yudi Prasetyo menyampaikan, penanaman komoditas pangan yang diselenggarakan di setiap kodim di Kalimantan Timur diharapkan dapat mendukung dan menahan laju inflasi di wilayah Kaltim. Selain itu, komoditas yang telah ditanam nantinya dapat dimanfaatkan anggota TNI maupun keluarga. Pada hari ini kita melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan yang diinisiasi oleh Bank Indonesia. Dan salah satu faktor penyebab inflasi itu adalah kurangnya komoditas cabai. Nah, oleh karena itu di Kalimantan Timur kita bekerjasama dengan TNI akan menanam 50.000 cabai se-Kalimantan Timur. Dan dengan demikian mudah-mudahan ini menjadi bagian penting dalam pengendalian pangan di
di Indonesia dan Kalimantan Timur khususnya dalam rangka juga membangun Kaltim berdaulat pangan. Dan kita juga berharap gerakan ini tidak hanya sekedar cabai, juga ada komunitas yang lain, tapi kan yang terindikasi membuat inflasi itu adalah cabai. Saya juga berpesan kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur untuk membiasakan bercocok. Dalam kick-off GNPIP Kaltim 2023 ini juga dilaksanakan kegiatan penandatanganan kerjasama antar daerah, penyerahan kredit usaha rakyat, dan penyerahan bantuan Al-Sintan. Desta Dimas dari Samarinda melaporkan. Gubernur Kalimantan Timur, Isran Nur memberi bantuan alat pemadam kebakaran di Kutai Timur. Bantuan ini diharapkan dapat membantu mengendalikan kebakaran kebun dan lahan milik masyarakat. Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur melakukan kunjungan kerja ke Kutai Timur, tepatnya di Desa Adat Dayak Kayan Umak Lekan, Kabupaten Kutai Timur. Selain melakukan silaturahmi, juga memberikan bantuan kepada masyarakat sebagai bentuk perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Bantuan berupa alat pemadam kebakaran ini diserahkan langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur didampingi Bupati Kutai Timur Ardian Syah Sulaiman, Wakil Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni, dan Kepala Dinas Perkebunan Ahmad Muzakir. Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Timur menjelaskan bantuan berupa 4 unit mesin pompa pemadam untuk mengendalikan kebakaran lahan perkebunan diserahkan kepada 2 kelompok tani peduli api atau KTPA yang berada di wilayah setempat. 2 KTPA yang menerima bantuan alat pemadam kebakaran itu adalah KTPA Desa Muara Wahau dan KTPA Desa Miau Baru. Masing-masing KTPA menerima 2 unit bantuan alat pemadam. Ahmad Muzakir berharap bantuan sarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun itu dapat dimanfaatkan dengan baik, terutama untuk pencegahan karhutla. Ajis Fauzi dari Kutai Timur melaporkan. Saudara, sebagai panduan Anda untuk beraktivitas esok hari, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca yang akan berlaku untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selengkapnya dalam segmen Info Publik berikut ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung dengan kami, berikut kami hadirkan ringkasan berita utama Kalimantan Timur hari ini. Di antaranya berita mengenai 2 pasutri pengedar sabu ditangkap. 2 pasang suami istri diduga jaringan pengedar sekaligus kurir narkoba antar negara ditangkap Satres Narkoba Polres Tarakan. Dari tangan para pelaku, petugas menyita 7 kg sabu yang akan dibawa dengan menggunakan kapal laut. Kecelakaan lalu lintas terjadi di kawasan Ring Road Samarinda setelah motor menabrak truk parkir. Akibat kejadian ini, pengendara truk yang merupakan pelajar SMA meninggal dunia. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Kalimantan Timur hari ini. Akhirnya saya Aisy Gunadi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.